Bapak Bupati, Pak Azwar Anas yang kami hormati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, para undangan dari Pemda, para romo-romo kiai, para ulama, anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana tidak bersyukur bahwa pondok yang dulu hanya dihuni oleh 7 orang santri sekarang menjadi 1050 santri. Dulu tidak ada bangunan, sekarang ada bangunan. Saya anggap ini megah sekali. Alhamdulillah. Dulu tidak ada masjid, masjidnya kecil, sekarang ada masjid. Memang kalaulah seorang petani melihat pertaniannya itu subur dan baik, dia itu senang. Seorang dokter kalau melihat pasiennya itu sembuh, senang. Seorang kiai melihat pondoknya subur dan makmur, luar biasa. Maka alhamdulillah. Bermula dari Pak Haji Nawawi yang mewakafkan tanah ini. Haji Nawawi itu kepala desa Kaligung sini, kemudian mewakafkan tanahnya. Nanti dulu Pak, saya lihat tanahnya, tak ideke dhisik, tak dongane nyetrum apa tidak gitu. Alhamdulillah kok nyetrum, cuma sedikit nyetrumnya itu. Akhirnya kita coba, kita dirikan pesantren. Nah setelah berdiri pondok pesantrennya itu bermula dari 7 orang, kemudian 11 orang dan lain sebagainya. Baiklah, akhirnya beliau meninggal. Sekarang ada anaknya, di mana putranya ini tadi? Ya, coba berdiri. Ya, ini putranya Pak. Pak Haji Nawawi ini seorang kepala desa yang tentunya ya kaya di daerah sini, mewakafkan tanah 8 hektar ini kan luar biasa. Nah alhamdulillah kita terima, berjalanlah pondok ini. Terus kemudian alhamdulillah gontor ini gontor 5 kan. Gontor 6, gontor 7, gontor 8 sampai sekarang gontor yang ke-20 yang terakhir di Pekanbaru di Riau. Karena ada yang mewakafkan 60 hektar. Yang 10 hektar di tepi jalan besar, kemudian yang 50 hektar di daerah Siak. Jadi yang saya terima itu yang ikhlas-ikhlas betul, tidak ada pamrih, tidak ada apa. Nah ini alhamdulillah kok percaya kepada gontor. Nah kenapa kami berani membuat gontor 3, 4 sampai gontor yang ke-20? Para wali murid, murid-murid yang mau masuk gontor itu setiap tahun hampir 5.000 bahkan 6.000 orang. Tak saya membimbing. Saya taruh di mana? Pondok pesantren cabang saya suruh pada pondok pesantren alumni lah, pondok pesantren alumni. Tidak maunya gontor. Nah kalau gontor di sini tidak cukup. Sudahlah saya tidur di masjid saja juga nggak apa-apa. Ya pun mondok tidur di masjid ini ya nggak bisa. Ini pondok harus efektif dan efisien. Akhirnya mau taruh gontor 2, gontor 3, gontor 4 dan lain sebagainya. Protes. Saya kalau laki-laki aja, ini anak saya perempuan mau ditaruh di mana Pak? Ya sana lah pondok pesantren yang ada wanitanya. Enggak, saya ingin gontor wanita. Akhirnya tahun 91 kita buka gontor wanita di Mantingan Ngawi di jalan. Sebelum saya ngomong begitu, beliau ngomong dulu. Saya jalan-jalan ke pondok pesantren kok jelek-jelek ya, saya perbaiki Pak. Ini sudah saya anggarkan, insya Allah sebentar lagi akan diperbaiki. Memang pertama kali jalan, yang kedua kali apalagi kan begitu dan insya Allah. Nah alhamdulillah.
Matur nuwun Pak Bupati dan Bapak Pemda dan Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Nah, Bapak Kapolres, insya Allah di sini tidak ada teroris, Pak. Ya, tidak ada teroris. Nah, insya Allah sini pejuang-pejuang yang akan membantu dan mengamankan negara dan membela, membantu dan memperjuangkan negara. Saya kira tidak kami panjangkan. Terima kasih atas rawuhnya Bapak-bapak, khususnya para ulama-ulama dari pondok-pondok pesantren di sekitar Kanggung dan di Banyuwangi. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Matur nuwun betul-betul. Bapak-bapak kami undang untuk menyaksikan dan bersyukur dan untuk mendoakan. Mudah-mudahan pesantren Bapak pun akan maju dan berjaya di Banyuwangi ini. Amin. Karena kita izzatul Islam wal muslimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para kiai, para ulama ingkang rawuh wonten ing kesempatan menika, khususnya Al Mukarram Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi Lersen. Para kiai wonten ketua MUI, para kiai kula kinten kathah ingkang rawuh, dan yang saya banggakan seluruh hadirin dan seluruh santri Pondok Modern Gontor 5. Tepuk tangan untuk para santri semua. Saya niatkan Yai untuk hadir hari ini, sehingga jadwal pelantikan kepala desa saya undur nanti siang karena harus hadir untuk beberapa. Tentu pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada pondok-pondok pesantren, khususnya Pondok Modern Gontor 5, yang dengan daya upaya dan kekuatannya sendiri secara luar biasa mampu mempertahankan pondok pesantren ini dari kecil hingga tumbuh besar seperti hari ini. Tentu ini adalah suatu usaha lahir batin yang perlu diapresiasi oleh kita semua, termasuk oleh pemerintah daerah. Kenapa ini penting? Oleh karena memang tangan pemerintah ini sangat terbatas. Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, kalau sekarang baru dirumuskan APBD tadi malam, telah digedok oleh pemerintah pusat. Dulu dari 600 triliun, sekarang sudah hampir 1,3 triliun. Tetapi kebutuhan dari negara jauh lebih besar. Banyuwangi APBD-nya 1,7 triliun, tapi 1 triliun 35 miliar habis buat gaji pegawai dan biaya pendidikan. 45% dari APBD kita habis untuk biaya pendidikan. Oleh karena itu, saya mengapresiasi luar biasa pondok-pondok pesantren yang telah punya peran mengantar republik ini, bahkan negara ini bisa aman sentosa sampai hari ini. Salah satunya adalah berkat peran dari pondok-pondok pesantren. Sebelum pemerintah mengeluarkan rumus BOS, biaya operasional sekolah, pondok pesantren telah mempelopori biaya gratis, bahkan mensubsidi pendidikan bagi penduduk miskin yang ada di sekitar pondok-pondok pesantren. Oleh karena itu tentu sudah sewajarnya kalau pondok pesantren harus diapresiasi luar biasa oleh pemerintah. Maka tadi mumpung Kiai Zarkasi belum menyampaikan jalan rusak, saya duluan nyampaikan. Oleh karena itu, alhamdulillah DPRD atas usulan eksekutif telah memutuskan tahun ini kita anggarkan jalan ini 900 juta rupiah. Saya beberapa waktu yang lalu waktu diklat di Depdagri, saya nggak tahu putranya masih di sini. Ada salah satu bupati di Bengkulu. Pak Dandim cerita pada saya, Pak Nas, Bupati Banyuwangi ya, ada salah satu anak saya di sana tapi jalan ke sananya itu rusak. Malu juga saya jadi. Nah katanya putranya mondok di sini. Saya nggak tahu putra atau ya nggak ada putri di sini. Ya putra. Nah oleh karena itu Pak Kiai, insya Allah kami akan selesaikan tahun ini jalan menuju pesantren ini. Dan kami mohon doa pada seluruh alumni dan warga pesantren Pondok Modern Gontor. Mudah-mudahan pemerintah Banyuwangi yang sekarang sedang bekerja keras, bahkan kami di dalam visi misi pemerintah ini telah diputuskan oleh DPRD membangun Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia. Problem akhlak ini Kiai menjadi PR yang cukup berat, terutama di daerah border seperti Banyuwangi yang berbatasan dengan Bali.
Minuman keras, obat-obat terlarang, saya kira ini menjadi tantangan hampir seluruh kabupaten, termasuk Kabupaten Banyuwangi. Tentu ini beban yang bukan lagi ringan, tapi cukup berat. Era telekomunikasi, handphone, dan lain-lain adalah revolusi teknologi yang di sisi lain memberi makna positif, tapi di sisi lain memberi makna yang sangat negatif. Oleh karena itu berterima kasih dan bersyukurlah, wahai para santri, jika para santri masih bisa mondok di pesantren Pondok Modern Gontor ini. Para bapak ibu sekalian yang kami hormati, Pak Kiai Zarkasi, Pak Kiai Abdullah Syukri, Pemkab Banyuwangi sekarang sedang bekerja keras. Termasuk salah satunya tadi saya sampaikan ke beliau dari Bali naik darat. Andaikan kemarin sore beliau ini bisa naik pesawat dari Surabaya. Nah kebetulan bandara Blimbing Sari nggak jauh dari pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini posisinya menurut saya strategis karena dekat dengan maskapai penerbangan. Insya Allah di sekitar bandara dalam waktu dekat ini akan berdiri minimal 2 sekolah penerbangan. Ada BIFA, yaitu sekolah penerbangan yang sangat prestisius karena seluruh alumninya diterima di maskapai penerbangan Garuda sekarang ini, dan beberapa maskapai penerbangan internasional juga akan menerima dari lulusan mereka. Dan dalam waktu dekat insya Allah juga akan didirikan sekolah penerbangan negeri cabang dari Curug dari Jawa Barat. Akan dibangun juga di sekitar Bandara Banyuwangi yang tidak jauh dari pesantren. Berarti Kiai Abdullah Syukri waktu nginjak tanah ini setrumnya kira-kira termasuk bandara. Saya lihat juga prestasi para santri di sini cukup baik. Pertama kali saya tahu Gontor ini banyak santrinya adalah ketika lomba festival drum band di Kabupaten Banyuwangi. Karena ternyata yang masuk 10 besar salah satunya dari grup drum band Pondok Pesantren Modern Gontor. Mudah-mudahan ke depan Pondok Pesantren Gontor tetap jaya, terus maju. Dan saya yakin dengan lulusan-lulusan yang disebut oleh beliau, Pak Lukmanul Hakim, putra mantan Menteri Pendidikan Pak Kiai Haji Saifuddin Zuhri, itu teman saya waktu di DPR. Ada Pak Hidayat Nur Wahid dan banyak teman-teman. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, inilah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat datang Kiai. Mudah-mudahan nanti juga sempat keliling-keliling di Banyuwangi. Ngapunten yang banyak jika pemerintah daerah belum bisa berbuat untuk pondok pesantren ini. Saya ajak Kepala Dinas Pendidikan Kiai. Saya juga asisten perekonomian, saya juga ajak teman-teman yang lain, Kepala Dinas PLT, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, supaya nanti bisa melihat potensi. Saya lihat pramukanya di sini juga cukup bagus. Dan kita Pak Kiai sekarang nanti mungkin bisa diajak Pak asisten perekonomian ya. Pemda sedang mengembangkan sapi perah dengan Nestle dan Kanada. Nah, ini sedang berjalan, anggaran kreditnya disiapkan oleh Bank Jatim, totalnya insya Allah kurang lebih 1,3 triliun. Tinggal petaninya disiapkan di sini. Sehingga dengan demikian barangkali ada alumni Gontor, santri-santri Gontor yang ingin terlibat di dalam proses peternakan ini, nanti pemerintah bisa membantu kredit yang akan disalurkan, begitu juga penjualan pasca dari penghasilan ternak sapi ini. Inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat buat pesantren ini, mudah-mudahan terus jaya dan maju di masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapaknya, ibu-ibu yang kami hormati, tepatnya pada tanggal 7 Terima